Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ugrasena Aji Baskara hadir kembali dalam suasana sepekan ini. Waktu liburan, anak-anak sekolah semuanya saat ini memasuki libur yang pertama. Banyak yang mendatangi yaitu objek wisata di Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe channel SS Wirmanto Cus biar dapat memproduksi video-video lagi di kedepannya. Saat ini kita masih tercengang dengan peristiwa 8 tahun yang lalu di kota Cirebon. Kota Cirebon adalah kota kecil yang utaranya dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Cirebon, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Brebes, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Majalengka dan Kuningan. Saudara-saudara kalian, mari kita memasuki berita yang pertama. Judulnya yaitu Ibtu Rudiana dan mantan Kasat Reskrim Cirebon diperiksa Propam dan Polri soal kasus Vina. Propam Polri turun ke Polresta Cirebon pada hari Kamis 6 Juni 2024 sejak siang hari sampai malam hari untuk minta keterangan dengan satu Ibtu Rudiana, orang tua Muhammad Rizky Eki, korban pembunuhan sekaligus kasat narkoba sekarang Kapolsek, diperiksa terkait kasus Vina secara tertutup. Kompol Galih Wardani, Kasat Reskrim yang dulu tangani kasus Vina, diperiksa oleh Propam Polri secara tertutup juga. Mabes Polri turun ke Polda Jabar dan Polres Cirebon untuk melakukan supervisi kasus Vina yang masih berjalan. Dan hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum Polri bahwa Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky 16 tahun atau Eki, tidak melanggar etik terkait kasus tewasnya Eki dan kekasihnya Vina Dewi Arsita 16 tahun di Cirebon 2016 lalu. Ibtu Rudiana sempat diperiksa di Visi Profesi Pengamanan atau Propam Polri terkait penyidikan kasus tewasnya Vina dan Eki. Hasil pemeriksaan Propam terhadap Rudiana menyatakan kasus ini sudah sesuai ketentuan dan menyimpulkan Ibtu Rudiana tidak melanggar etik. Dan Rudiana juga tidak terbukti membuat laporan palsu sesuai dengan pasal 220 KUHP, kata Reza. Pastinya, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, tidak boleh masyarakat berprasangka buruk bahwa Rudiana telah mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti, ujar Reza. Dengan kata lain,
menurut Reza tidak tersedia lagi alasan untuk berburuk sangka bahwa Rudiana melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang dengan cara memaksa, mengintimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Papa Reza Rudiana saat peristiwa di tahun 2016 menjabat sebagai Kasat Renas Narkoba Polresta Cirebon Kota. Terlepas dari itu, sangkaan halayak luas bahwa telah terjadi sejumlah konflik kepentingan dan hilangnya objektivitas pada diri Rudiana harus ditepis jauh-jauh, ujar Reza. Dengan kata lain, menurut Reza, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, terlarang bagi siapa pun untuk menilai Rudiana melakukan keterpihakan dalam menangani perkara. Alhasil, suka tak suka, sepakat tak sepakat, mari stop menuduh Rudiana yang bersifat negatif atau praduga tak bersalah, fitnah, dan asal ngomong, dan asal bunyi asbun, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Baik pembunuhan karakter maupun pembunuhan pribadi, Ibtu Rudiana harus dibersihkan dari nama buruk. Bapak Agus Andrianto selaku Wakapolri memberi contoh penyidikan kasus yang menerapkan Scientific Crime Investigation SCI, yakni seperti contoh pada kasus pembunuhan Dr. Mawartih di Papua Irian Jaya. Belakangan Kadip Humas Irjen Sandi Nugroho mengklarifikasi soal pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon tidak didukung Scientific Crime Investigation. Ibtu Rudiana telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan saat menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Penjelasan: kematian Vina dan Eki adalah kematian dari pembunuhan yang sadis dan brutal. Pembunuhnya tidak berperi kemanusiaan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan sila kedua. Kedua, adanya kekurang telitian dari anggota yang bertugas pada kasus ini. Namun dengan keputusan MA, ketiga orang yang melakukan penyelidikan awal akhirnya sudah diberi sanksi tegas. 3. Anggota yang kurang teliti tersebut tidak termasuk Ibtu Rudiana yang telah mematuhi prosedur yang ada dalam menangani kasus tersebut. 4. Anggota yang terlibat dalam tahap awal penyelidikan kasus Vina dan Eki sudah dikenai sanksi pada tahun 2016. Lalu sebagai respon terhadap kekurangan dalam penanganan kasus tersebut, berdasarkan keputusan MA, ada 3 orang anggota polisi dari Polsek Talun yang terlibat dalam evakuasi korban